Salam, saudaraku semua. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, yang kami kenal dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan berfirman, kami siap untuk mendengarkan. Pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan, dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni ya Tuhan Allah, segala dosa dan kesalahan kami. Basuhlah dosa dan kesalahan kami dengan darah Kristus yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya 44 ayat 6-8 yang demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Saudaraku, renungan pada saat ini dengan judul Beribadah pada Allah yang sejati. Kita percaya bahwa langit, bumi, dan segala isinya termasuk kita diciptakan oleh Allah. Kita sepatutnya mengakui tidak bisa mengenal Allah secara sempurna, karena kita hanyalah makhluk ciptaan Allah. Pengenalan kita akan Allah sebatas apa yang telah dinyatakan dan tertulis dalam Alkitab. Para penulis Alkitab adalah para nabi dan para rasul yang mendapat ilham dari Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Selanjutnya mari kita lihat apa yang tertulis dalam Alkitab tentang Allah. Nabi Musa memberikan penjelasan pada bangsa Israel bahwa Allah itu esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Pengertian esa berarti satu. Allah itu satu, tidak ada yang lain. Hal ini selaras dengan Yesaya 44 ayat 6b. Tidak ada Allah selain daripadaku. Namun ketika Tuhan mau menciptakan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini, Allah menyatakan diri dengan kata ganti kita, yang berarti jamak. Apakah ini kontradiksi? Lebih bijaknya kita jangan cepat mengambil kesimpulan. Namun kita cermati ayat pendukung yang lain. Mengenai kata ganti kita, ada pihak yang mengatakan itu dalam nuansa sidang ilahi antara Allah beserta para malaikat, sehingga Allah dan para malaikat menyatakan diri dengan sebutan kita. Pandangan ini tidak tepat, karena Kejadian 1 ayat 26 dan 27
dalam konteks penciptaan. Hanya Allah yang mencipta segala sesuatu, tidak dibantu pribadi di luar dirinya. Tertulis dalam Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ketika Tuhan Yesus mengajar bangsa Israel, pernah menggunakan kata ganti yang identik sama, yaitu kami. Kata ganti kami ini untuk menyebut pribadi Allah Bapa dan Yesus yang tinggal pada diri orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Dan karena Yesus dalam melaksanakan karyanya diurapi dengan Roh Kudus, maka kata ganti kami mencakup 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal yang sama pada kata ganti kita dalam Kejadian 1 ayat 26. Pada saat itu Allah Bapa sedang berbicara pada Allah Anak dan Roh Kudus. Identitas Allah terasa lebih jelas, yaitu ketika Tuhan Yesus memberi amanat agung pada para murid untuk membaptis orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di situ jelas hanya satu nama, bukan nama-nama. Oleh karena itu nas yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4 dan Kejadian 1 ayat 26 tidak kontradiksi, karena Allah itu esa dalam kekomplekan. Saudaraku, Yesus Kristus adalah firman-Nya Allah atau firman-Nya Bapa yang menyatakan diri menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia tidak diciptakan, namun pribadi yang keluar dari Allah. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dan Dia adalah Allah." Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan juga dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pribadi Yesus Kristus berbeda dengan Bapa. Yohanes 8 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dalam nas ini Yesus berkata, tidak seorang diri. Mengapa? Karena ada pribadi lain yang bersamanya, yaitu Bapa. Namun mengapa dalam Yesaya 9 ayat 5 disebut juga Bapa yang kekal? Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, siapa melihat aku telah melihat Bapa. Itu karena Bapa tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam Bapa. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, selain mengatakan seluruh kepenuhan Allah tinggal dalam Yesus. Kolose 1 ayat 19. Roh Kudus adalah Roh Allah atau Roh Kristus. Dia tidak diciptakan, namun pribadi yang keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang,
yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Dikatakan berpribadi karena punya karakter memimpin, memberitakan, memuliakan, menginsafkan. Dan Roh Kudus itu adalah Allah. Ketika Petrus menelanjangi perbuatan tidak terpuji Ananias yang haus akan pujian, Petrus menyatakan bahwa mendustai Roh Kudus sama saja mendustai Allah. Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Demikian juga Paulus juga menyatakan bahwa Roh Kudus itu Allah. Efesus 4 ayat 30. "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Saudaraku, Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan pribadi yang berbeda, namun dalam satu hakikat Allah. Perbedaan pribadi tersebut tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16. "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Dalam nat tersebut tertulis, Bapa memberikan seorang penolong yang lain. Jelas bahwa yang dimaksud seorang penolong yang lain, berdasarkan ayat selanjutnya, adalah Roh kebenaran atau Roh Kudus, pribadi yang berbeda dengan Kristus, dan tentunya berbeda dengan Bapa selaku pribadi yang mengutus. Ini identik dengan pembagian peran. Saudaraku, antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling berbagi karakter keilahian. Misalnya, Bapa terlibat dalam kebangkitan Kristus, Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Anak terlibat dalam kebangkitan Kristus, Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Roh Kudus terlibat dalam kebangkitan Kristus, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Saudaraku, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbagi karakter keilahian. Tetapi Allah tidak berbagi kemuliaan dengan ciptaannya. Yesaya 42 ayat 8. "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasuranku kepada patung." Tadi telah dijelaskan, ada pembagian peran antara ketiga pribadi tersebut. Namun ketiganya setara. Kesetaraan tersebut terlihat ketika Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk membaptis orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi tersebut dalam satu hakikat Allah, dan akan terasa ganjil jika ada yang bukan Allah untuk peristiwa tersebut. Demikian juga Paulus. Ketika memberkati orang percaya juga menggunakan nama yang sama. 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudaraku, berkaitan dengan judul renungan di atas, siapakah Allah yang sejati itu? Adalah Allah yang esa dalam kekomplekan, yang dikenal dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Hal itu bukan berarti Allah ada tiga, namun Allah menyatakan diri dalam tiga pribadi dalam satu hakikat Allah. Kami menyebutnya sebagai Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Kata itu memang tidak ada dalam Alkitab, namun keberadaannya jelas ada. Oleh karena itu, mari kita beribadah, memuji dan memuliakan Allah sejati yang telah mencipta kita. Kita memuji Tuhan bisa diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang condong dengan kehendak Tuhan. Dan itu sangat perlu sebagai wujud ungkapan syukur kita karena telah diberi anugerah keselamatan melalui karya agung Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.